Selanjutnya kita akan melihat tentang komponen-komponen dari instrumen Raman spektroskopi ya, secara singkat saja. Jadi Raman spektroskopi ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu laser source, sample illumination system, dan suitable spectrometer ya. Dan di sini sumber yang kita gunakan itu berupa laser ya, yang sekarang itu jenisnya berupa laser. Karena dibutuhkan untuk menghasilkan intensitas yang tinggi dan untuk menghasilkan Raman scattering gitu ya. Karena tadi kita tahu intensitasnya itu sangat lemah ya. Karena itu kita butuhkan intensitas cahaya laser yang sangat tinggi intensitasnya ya. Jadi di sini ada dua jenis ion source, jadi argon dan krypton ya, yang kita bisa gunakan untuk laser dari Raman spektroskopi ini. Jadi ini secara singkat ini laser source, kita kontakkan dengan sampel sel, lalu kita akan set wavelength-nya, lalu kita akan bisa mendeteksi profil dari Raman scattering tadi gitu dengan suatu sistem komputer ya. Dan ini laser source untuk Raman spektroskopi, argon, krypton, helium, neon, diode ya. Dan ini untuk argon itu sekitar wavelength-nya 488 atau 514,5 nanometer ya. Dan ini yang paling banyak digunakan untuk analisis umumnya ya, menggunakan argon ion. Ini beberapa kelebihan menggunakan Raman spektroskopi, jadi tidak membutuhkan preparasi yang khusus ya. Samplingnya cukup kecil ya, 1 mikron atau kecil, itu juga memungkinkan. Sensitivitasnya sangat tinggi untuk simetrik yang molekuler simetrik, non-polar bondings, dan homonuclear chains ya. Dan juga non-destruktif, ini yang paling penting. Dan ini low interferences dengan air atau gelas ya, karena itu kita bisa gunakan juga untuk larutan untuk Raman spektroskopi ini. Dan ini yang lain-lain ini spesifik untuk molecular structure dan physical form. Lalu low frequency information itu bisa kita dapatkan dia sampai 100 cm min 1 ya, tanpa efek dari uap air. Dan kelemahannya ada beberapa, scattering signalnya itu lemah ya. Dan ini sangat mahal gitu ya. High maintenance fee-nya juga cukup tinggi. Dan ini kita bandingkan Raman versus infrared spektroskopi ya. Ada beberapa vibrasi yang sangat lemah di IR, di infrared, namun sangat kuat di Raman spektra ya. Biasanya ikatan-ikatan tersebut berikut ini yang sangat kuat di Raman, yaitu ini C triple bond C, C double bond C, P double bond S, dan S single bond S, dan C single bond S. Itu biasanya lebih kuat di Raman ya dibandingkan di IR. Lalu kalau untuk OH gitu ya, NH itu akan lebih kuat di IR. Multiple bond itu biasanya lebih intens ya di Raman spektrum gitu ya dibandingkan dengan single bondnya. Jadi Raman intensity biasanya semakin kuat gitu ya, dengan urutan semakin kuat, dan yang paling kuat itu yang pada ikatan triple bond ya, akan sebanding intensitasnya itu dengan jumlah ikatan pada hidrokarbonnya. Jadi ini contoh ya, ini profil FTIR untuk senyawa yang sama kita bisa mendeteksi C double bond C dan C double bond O ya. Jadi kita bisa lihat perbandingannya seperti ini. Jadi biasanya FTIR itu melengkapi data dari analisis dari Raman spektroskopi ya untuk senyawa yang sama. Jadi ini fungsinya sama untuk mendeteksi jenis functional groups ya yang ada pada suatu senyawa. Oke, ini contoh yang selanjutnya Raman versus infrared spektroskopi.